Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di acara Pesantren Syajarah Thayyibah. Kali ini kami akan ngobrol-ngobrol seputar Imam Kiai Haji Imam Zarkasyih ya. Jadi kami akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan Imam Kiai Haji Imam Zarkasyih ya. Baik, Restu, apa kabar nih hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, gimana Restu? Jadi sekarang kita akan mendengarkan tentang kehidupan Kiai Haji Imam Zarkasyih yang akan dikupas oleh Ustadz Restu Ashari Putra ya. Bisa dimulai? Ya, mangga, siap. Ya, silakan. Terima kasih, hatur nuhun. Sebenarnya pesantren kali ini saya sengaja ingin membincangkan tentang kehidupan Kiai Haji Imam Zarkasyih gitu ya. Karena ya bukan apa-apalah kalau terus terang kalau bahasa guru saya Kiai Haji Ahmad Soeharto itu di Gontor, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kulakan lah gitu ya. Kulakan. Kulakan itu apa ya? Mulung lah gitu kan, mulungan. Jadi apapun yang saya sampaikan sebenarnya ya ini apapun juga yang memang disampaikan oleh guru gitu ya. Oleh guru saya, dan kemudian apa yang saya dapat ketika waktu saya mondok gitu. Nah, maka saya pada kesempatan kali ini ingin tabarukan gitu dengan kisah atau mungkin sedikit lah sependek pengetahuan saya yang jauh mungkin pengetahuannya dengan kehidupan beliau yang sangat detail gitu ya terkait dengan Kiai Haji Imam Zarkasyih. Beliau ini merupakan salah satu trimurti pendiri Pondok Gontor. Gitu. Nah, dan saya pun tidak asal bicara pada kesempatan kali ini. Saya hanya ingin mengupas gitu dari buku yang pernah diterbitkan sendiri oleh Gontor gitu ya. Ini saya beli emang waktu saya dulu mondok, ini udah lama sekali. Yaitu Kiai Haji Imam Zarkasyih di Mata Umat gitu. Nah, terbitan tahun berapa nih ya? Ini waktu itu cetakan pertama itu tahun 96. Wih, udah lama sih. Lumayan lama. Berarti ini berarti wafat itu Kiai Haji Imam Zarkasyih itu tahun 85. Berarti disusunnya buku ini tuh sesudah setelah beliau wafat. Setelah beliau. Jauh setelah beliau wafat. Itu bayangin tahun 85 wafat, berarti ada sekitar 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nah, hampir 11 tahun. Ya, 11 tahun kemudian terkenang juga ya, sehingga terbentuk menjadi buku juga. Ya, dan bukan semata-mata buku di sini, ini ditulis oleh sejumlah murid-murid beliau, alumni yang memang merasakan pendidikan langsung Kiai Haji Imam Zarkasyih. Jadi terbentuknya buku itu tuh jadi para alumni mencatat. Ya, mencatat sesuai dengan apa yang mereka lihat. Oh gitu. Masya Allah. Dengan apa yang mereka lihat. Nah, selain itu juga memang di buku ini ada kesan dari para rekan ataupun tokoh yang ada gitu ya di Indonesia ini, bahkan dari tokoh luar atau asing yang memang pernah bersentuhan langsung atau berkenalan langsung dengan Kiai Haji Imam Zarkasyih. Nah, maka memang semua yang ditulis di buku ini subjektif, dan bagi saya seringkali memutolaah buku ini seolah-olah saya ini memang sedang dididik langsung oleh beliau pasti gitu. Seperti itu ya. Ya, merasakan betul detil-detil suasananya, dan menjadi bekal juga bagi saya yang sekarang berkhidmat di pondok pesantren gitu. Nah, salah satu yang ingin saya bincangkan pada podcast kali ini adalah bagaimana pengalaman Kiai Haji Soiman Lukmanul Hakim. Ini beliau ini yang nulisnya ini ya. Salah satu penulis dari buku ini Kiai Haji Soiman Lukmanul Hakim.
Kan ini kan kumpulan tulisan ya, Iya. kesan dari para murid alumni. Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim ini salah satu murid beliau yang angkatan pertama ini. Oh, Dan beliau ketika itu setelah Pak Azhar. Nah, Kiai Haji Imam Zarkasi ini oleh santri dipanggilnya Pak Azhar. Pak Azhar. Pak Azhar. tapi kalau Ares tuh nggak ngalamin kayak Saya tidak mengalami. Saya mengalami dididik oleh putra beliau, pimpinan pondok berikutnya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. masih ada sekolah. Sekarang sudah almarhum, belum lama tahun 2020 atau 2019 ya, saya agak lupa almarhum itu. Nah itu nanti kita juga maka ke depan saya nggak akan jauh-jauh kita berbincang itu soal pondok pesantren dan yang lain-lain. Saya ini nebeng hikmah, nebeng Iya kan? ajaran dan pengajaran Tabarukan dari juga ya. dari beliau-beliau ini. Maka nanti mungkin kita membahas buku ini di lain waktu juga kita ngebahas ini. Nah, ini rumusan cara memimpin oleh Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Wah, pasti sangat bermanfaat banget ya, jadi gak sabar ya. Makanya ini bekal untuk memimpin ya. Saya semata-mata membincangkan, mengulas beliau-beliau inilah gitu. Nah, kali ini kita akan membaca tadi ngederes lah ya, memutolaah bagaimana siap. pandangan Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim. Di Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim ini pada akhirnya dia diamanahi setelah Pak Azhar wafat oleh Badan Wakaf Gontor itu sebagai pimpinan pada akhirnya. Dia akhirnya adalah pimpinan berikutnya. Oh, sebelum putranya itu ya. Jadi ada tiga. Oh, Ada tiga. Kan Trimurti Gontor itu pendiri ada tiga juga. Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Kiai Haji Zainuddin Fanani. oh, kalau nggak salah yang Arus itu pernah ceritain yang seakan-akan nih yang seakan-akan beliau tuh mengajar tuh yang mengajar tuh seolah-olah dia tuh apa sih? Jadi dia tuh pokoknya mah tahapannya tuh lebih tinggi daripada yang lainnya, yang padahal lain. yang bawahnya itu lulusan luar negeri semua kalau nggak salah itu. Iya. Dia baru masuk Iya. santri tapi beliau memang sudah ini gitu ya. Iya. Nah, ada beberapa murid beliau memang waktu santri beliau itu kalau pas di Gontor itu memang pernah nyantri di mana dulu. Ada sejumlah santri Pak Azhar itu yang memang sebelum masuk Gontor nyantri di mana gitu kan. Kemudian masuk ke Gontor ya biasa dari awal lagi, walaupun mereka sudah menguasai, ada yang menguasai alfiyah, jurmiyah dan segala macam. Kalau guru-guru di Gontor itu ada yang dari luar gak sih? Atau semua dari alumni? Semuanya kaderisasi. Oh, kaderisasi. Jadi Masya Allah banget ya. ya santri setelah lulus ya mereka kan harus ada khidmat dulu, pengabdian Iya. wajib. Mereka jadi ustadz, jadi guru mengajar. Oh, Masya Allah. Jadi guru-gurunya ya Dari mereka yang alumni. pernah nyantri di Gontor. Masya Allah. Jadi keilmuannya tuh sangat murni banget Iya. Dari Gontor banget gitu. Nah iya, Nggak- karena itu iya. supaya nilai-nilai pondoknya nyampe gitu. Iya, benar-benar sih. Masya Allah banget. Nah, walaupun dulu waktu masih pada masa-masa awal sempat kalau yang saya tahu dan saya baca juga itu di Gontor ada mendatangkan guru dari luar. Nah, terus ada pernah dari luar negeri, dari Mesir misalnya ya, mengajar di Gontor. Nah, tapi memang akhirnya dominan sampai sekarang santri Gontor itulah yang nanti akan mengajar di Gontor. Ya, mereka harus alumni KMI. Itu, harus alumni KMI. Masya Allah. Itu. Nah, maka ini Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim ini adalah pimpinan pondok berikutnya yang memang dipercaya untuk memimpin pondok. Yang waktu itu Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim pimpinan pondoknya. Kemudian Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi almarhum yang setelah Pak Azhar wafat itu. Kemudian pimpinan yang ketiganya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Nah, gitu. Nah, kalau Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi memang putra Pak Azhar, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, putranya Kiai Haji Ahmad Sahal. Oh. Hanya ini Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim yang memang muridnya tidak ada nasab dari Trimurti. Tapi ya itu kalau di Gontor itu semua
tidak pimpinan pondok itu bukan keturunan gitu. Pak Jar sendiri pernah menyampaikan itu, nggak mesti anak saya ini harus jadi pimpinan pondok gitu. Nggak mesti, yang penting mereka tamatan KMI dan memahami nilai-nilai falsafah Gonteng. Nah, ada cerita menarik nih dari Kiai Haji Sohiman Lukmanul Hakim. Wah, boleh ini. nih. Iya. Jadi ini terkait dengan bagaimana Pak Zar itu mendidik santrinya nih. Memang kan kalau kita ketahui ya, namanya kiai itu kadang suka mengujinya. Suka menguji sejauh mana ketaatan santri atau sejauh mana keseriusan santri ingin belajar di pesantren. Memang itu kalau mengujinya tuh pertamanya atau gimana ya? Nah, itu berbagai macam cara. Biasanya di awal-awal itu suka dites dulu gitu. Dites. Makanya wajar biasanya kalau misalnya di awal-awal itu banyak santri yang nggak betah segala macam. Bahkan ketika diberi penugasan atau disuruh ini disuruh itu, dia masih ogah-ogahan, taruhlah begitu. Nah, itu masih dalam tahap pembinaan gitu ya, di ospek dulu gitu. Nah, ini dia siap nggak untuk dididik gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, Kiai Haji Sohiman Lukmanul Hakim itu pernah begini mengatakan, dalam mendidik Pak Azhar itu sering tidak memberikan banyak penerangan. Ini saya baca nih, buat cerita beliau. Dalam mendidik Pak Azhar itu sering tidak memberikan banyak penerangan atau ngasih nasihat apa gitu. Tapi langsung menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu. Dan akhirnya orang itu akan mengerti sendiri mengapa Pak Azhar menyuruhnya begitu. Maka kalau kata Kiai Sohiman, menurut dia bahwa beliau itu mengapa melakukan usaha-usaha seperti begitu untuk mendidik santrinya, untuk mengukur kepercayaan seorang murid kepada gurunya. Makanya santri itu taat tidak gitu, terus dia mau tunduk tidak gitu. Kalau di awal dia memang sudah tidak percaya dengan kiainya, nggak bisa dipaksakan gitu. Nggak bisa dipaksakan. Jangankan untuk ngambil ilmu gitu, gitu untuk percaya saja dia enggak gitu. Makanya itu yang dasar pertama seorang santri itu ngaji atau belajar kepada kiai, kepada guru itu adalah dia percaya tidak dengan gurunya. Gitu. Kalau misalnya kepercayaan itu sudah tidak ada, itu mustahil akan mudah ilmu itu masuk. Tapi itu boleh jadi misalnya pada awal dia tidak percaya atau misalnya setengah percaya gitu kan. Tapi dia terus ngikut-ngikut sampai pada akhirnya dia mempercayai, meyakini, ilmu itu baru masuk. Gitu. Kadang makanya ada buntan ini di luar ini, ada orang mondoknya tuh lama 10 tahun, 15 tahun. Ketika menguasai satu ilmu, baru itu dia menguasai ilmu tersebut. Padahal sebenarnya ketika 15 tahun dia mondok misalnya, 14 tahun pertama itu adalah pendidikan kepercayaan bagi dia. Jadi disuruh ini mau apa enggak di sini gitu kan, mau di mana, dibersihan heula lah. Pembersihan diri dulu. Sebenarnya mah belajarnya mah 1 tahun. Gitu. Setahun baru karena dia sudah sudah merasakan dia ini benar-benar ingin serius belajar. 14 tahun aman boleh jadi gitu. Dia misalnya di sini ngapalin Quran di Sajaroh 6 tahun segala macam. Boleh jadi dia ngafalin Quran seriusnya tuh 2 tahun terakhir gitu. Baru udah ini 4 tahun sebelum nama atau 5 tahun sebelum nama itu di gua colokan hungkul di sini teh. Pakadulanana di benahan, pengurasan. Dikuras heula, dibersihan heula, terus nanti sholatnya kumaha, terus disiplinnya kumaha gitu. Jadi boleh jadi acan itu teh gitu. Nah, suatu ketika gini, Kiai Sohiman itu dia baru 1 tahun mondok, gitu kan? Baru 1 tahun mondok, tiba-tiba
waktu itu umurnya beliau ini Kiai Soiman itu 18 tahun. Jadi mulai mondoknya dari Mondoknya di Gontor. Umur 12 tahun gitu. Ini 12, 18. 18. 18. Ketika saya baru setahun belajar di Gontor, nih kata Kiai Soiman, kira-kira umur saya 18 tahun. Tiba-tiba Pak Azhar langsung menyuruh saya mengajar. Masya Allah. Oh iya sih, benar. Aristoteles pernah nyeritain Gitu ya? ini. Ah, Iya, maksudnya ini kan. Jadi itu bayangin ya, ente tiba nyantri baru daftar kamari, terus langsung apa? Disuruh ngajar. Iya, yang ini maksudnya. Nah, disuruh ngajar, ya tuh pasti Pak Soiman itu kaget dia itu kan. Jadi jam 12 malam dia dipanggil ke aula. Gitu kan, dipanggil ke aula sama Pak Azhar itu jam 12 malam itu dibangunin dari kamar tidur. Iya. Ya unik gitu. Kiai Pak Azhar itu ya kiai itu kalau ngedidik santrinya jam 12 malam dipanggil. Tiba-tiba. Gitu kan. Menghadap beliau. Terus sampai di hadapan beliau langsung ditanya. Ketika itu dia sudah disuruh ngajar. Ya, Kiai Soiman ini mulai ada apa namanya keraguan untuk ngajar. Jadi mulai mulai ogah-ogahan ngajar gitu kan. Karena dia merasa apa? Belum memiliki bekal ilmu yang memadai gitu kata beliau itu. Jadi suatu ketika Pak Azhar itu tahu kalau Kiai Haji Soiman itu apa namanya sudah nggak mau ngajar. Tahu nih dia. Dalam artian dia menolak berarti permintaannya Pak Azhar untuk ngajar. Nah, tahu Pak Azhar ini Kiai Soiman nggak mau ngajar, mulai ada ogah-ogahan ngajar, dipanggil ke aula, ditanya, kamu nggak mau ngajar katanya. Orang itu kalau ditanya Pak Azhar itu emang ada nggak gebek ya. Ditanya guruna gitu kan, nggak mau ngajar katanya. Dalam hati Kiai Soiman itu dia cerita, ya gimana mau ngajar, orang saya baru setahun gitu ya, bekal aja belum ada gitu, belum punya apa-apa lah kasarnya. Terus langsung Pak Azhar nodong lagi, kamu percaya nggak sama saya katanya. Gitu. Kamu percaya sama saya katanya. Percaya Pak, gitu kan, percaya. Ya jawab gitu kan, ngejawab. Terus kalau begitu teruskan ngajar katanya. Waduh, udah ketahuan dia nggak mau ngajar, terus ditanya begitu, disuruh tetap dikirain teh udah gitu kan. Taunya kalau kamu percaya teruskan ngajar katanya. Akhirnya tanpa bisa menolak gitu, ya diteruskan itu ngajar tuh. Sampai akhirnya sekian lamanya dia mengajar terus apapun pelajaran yang diamanahi oleh Pak Azhar. Dari mulai akhirnya dia mulai tuh dia mengajar fikih, usul fikih, nahwu, mustalahul hadis. Mau nggak mau kan, mau nggak mau dia, beliau itu belajar sendiri segala macam. Ini kalau kita lihat di biografinya kayak profil penulis Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim. Ini saya bacakan ya. Apakah beliau itu ada latar belakang ini yang profil singkatnya nih? Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim lahir di Balong, Ponorogo, Jawa Timur tahun 1922. Soiman merupakan salah seorang alumni pertama Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah tahun 40-an. Kawan kelas Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Jadi Kiai Haji Idam Khalid ini yang ada di Uang 5.000 itu ya. Itu teman sekelasnya tuh. Alumni Gontor juga ya. Alumni juga sama. Nah, salah seorang aktivis Muhammadiyah dan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor pada waktu itu ketika setelahnya sampai sekarang. Setelah membantu mengajar selama lebih dari 45 tahun, akhirnya dia ngajar di Pondok 45 tahun. 45 tahun. Nah, setelah membantu mengajar selama 45 tahun, bayangin sejak tahun 85 ia dipercaya oleh Badan Wakaf. Nah, bayangin berarti akhirnya dia jadi pimpinan setelah sekian lama membantu Pak Azhar untuk mengajar. Maka dari situ dia ambil pelajaran. Akhirnya memang kenapa Pak Azhar menyuruh dia mengajar? Karena dia tahu Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim
dengan tugas itu dia akan belajar apa yang akan diajarkan kan. Jadi pengajaran itu lewat ngajar ya. Nah, gitu. Akhirnya dia menggali apa namanya materi-materi yang memang dia harus ajarkan. Dia terpaksa dalam tanda kutip untuk belajar gitu. Insyaallah. Terpaksa. Malah kata beliau tugasnya ini nggak boleh digantiin oleh siapapun. Toh anu bahasa orang mahnya ya. Toh anu nggak gantikan Pak Soiman ngajar. Biarkan dia ngajar. Terus menerus begitu. Akhirnya sampai beliau untuk ukuran pelajaran yang waktu itu diajarkan di Gontor, beliau ahli. Wah. Minimal ahli yang itu ya, yang di pondok itu seluruh materi-materinya dia ahli. Nah, ini keunikan Kiai Haji Zarkasi yang mungkin ya kalau kita saat itu atau mungkin Pak Soiman ketika saat itu menerima atau ya mendapatkan amanah itu, dia saya tuh mampu atau tidak, atau ini wajar apa enggak gitu kan, baru setahun belum dianggap alumni itu udah disuruh ngajar begitu. Nah, maka ya itu sekali lagi cara mendidiknya Pak Azhar itu memang dia memberikan penugasan-penugasan tanpa banyak bicara. Pokoknya modalnya percaya aja. Gitu ya. Kalau ente percaya apa enggak? Jadi kalau itu Kiai Somen Lukmanul Hakim ketika memang pertama kali itu dia udah nggak percaya, misalnya ini nggak benar nih, saya masa canda naon ke situ, ya dia nggak akan jadi sesuatu gitu, nggak akan jadi sesuatu. Nah itu salah satu sekelumit walaupun disebut modern Gontor pada akhirnya, tapi tetap semangat kepesantrenan atau pendidikan ala kiai itu memang berlaku gitu. Ya kan kadang-kadang pakai intuisinya dari kiai mah gitu ya. Dia mengenal ya. Makanya kalau di Ta'limun Ta'lim itu Ta'limun Ta'lim itu Imam Zarnuji mengatakan karena guru itu tahu si ini itu cenderung apa, cenderung kemana gitu. Bahkan dikisahkan itu kan gitu. Imam Bukhari juga dulu sebelum beliau itu benar serius mempelajari hadis, dia itu sedang mempelajari bab sholat, mempelajari fikih sama gurunya Muhammad bin Hasan. Cukup katanya, kamu mendingan sekarang belajar ilmu hadis. Karena itu sesuai dengan tabiatnya. Disuruh sama gurunya begitu, percaya Imam Bukhari. Akhirnya dia stop lagi mempelajari bab sholat, mengembara belajar ilmu hadis. Ya sudah, akhirnya jadi pendekar hadis gitu kan. Itu semata-mata apa? Nggak dia kenal, ini mah belajar ilmu hadis? Enggak. Dia cek guruna gitunya, ente belajar hadis lah kan itu. Jadi guru itu lebih tahu tentang diri kita ya daripada kadang-kadang seperti itu ya. Itu yang ada dalam satu dunia pendidikan yang memang kita kalau kita ambil pelajaran perlu untuk musyawarah gitu. Iya, benar, konsultasi. Kan biasanya anak-anak ya gitu. Seringkali santri misalnya yang jauh-jauh di sini aja di sajarah di pondok kita. Ya mereka dengan emosinya gitu, dengan emosionalnya misalnya menganggap bahwa saya teh nggak cocok di mau ke anu udah langsung berhenti, atau saya mau pindah kemana atau saya kayaknya nggak betah di sini karena begini begitu, tanpa musyawarah konsultasi memutuskan gas dia dengan jalan pikirannya sendiri gitu. Nah itu kurang tepat dalam kalau mungkin di sekolahan umum mungkin misalnya ya mereka saya nggak cocok di sini, saya harus ke sini. Dia dengan menilai dirinya sendiri kan. Boleh jadi mungkin dia belum sampai pada penilaiannya. Kemudian ada guru yang sudah melewati asam garam ini gitu kan. Sama di sekolah umum juga ada guru yang lebih mengetahui, lebih dewasa untuk mengenal si murid. Dia pasti akan mengarahkan
Kalau memang betul-betul dia tidak cocok, berarti nanti akan diarahkan gitu. Yang salah itu begitu, dengan emosionalnya mereka memutuskan untuk saya nggak cocok, saya ini gitu. Langsung mengambil kesimpulan tanpa berpikir gitu. Ambil kesimpulan tanpa berpikir. Padahal dia tuh itu hanya mengikuti nafsu kayaknya. Boleh jadi begitu, mengikuti hawa nafsu. Hanya ada misalnya ini sedikit gitunya, ada yang tidak cocok sedikit, dia langsung menyimpulkan seluruhnya tidak cocok. Ada yang tidak pas sedikit, dia langsung menyimpulkan bahwa seluruhnya nggak pas. Nah, itu penting. Walaupun pada akhirnya nanti diputuskan bahwa memang tidak cocok, ya itu bisa jadi gitu. Bisa jadi. Nah, itu ya Imam Zarkasi. Nah, maka Pak Azhar ini memang punya kesan yang mendalam di dalam diri Kiai Haji Sulaiman Luqmanul Hakim. Selain tadi menguji kepercayaan kalau kita baca lagi, ini kita mutolah nih. Gimana nih kata Kiai Haji Sulaiman Luqmanul Hakim? Di antara sikap atau kehidupan Pak Azhar itu adalah Pak Azhar memiliki prinsip hidup yang kuat yang didasarkan pada semangat tawakal dan ikhtiar. Nah, ini soal sikap hidup. Ia paling tidak suka kepada orang yang selalu menghitung-hitung kebutuhan hidupnya setiap hari. Pernah suatu kali ada seorang guru yang sudah berkeluarga menunjukkan kepada beliau catatan kebutuhan hidupnya. Belanja, makan, lauk pauk, pakaian, dan lain-lain. Maksudnya kurang menurutnya. Ketika catatan itu dilihatnya, langsung saja dirobek-robek seraya berkata, orang hidup itu tidak usah dihitung-hitung, apa adanya. Kehidupan itu dari tahun ke tahun berjalan apa adanya. Wah, kata Pak Azhar. Ini ya kebayang lah langsung ketika itu tuh. Makanya kenapa Pak Azhar itu memang sebagaimana amatan Kiai Soiman, prinsip semacam itu juga dijalannya sendiri oleh Pak Azhar. Ketika telah melepaskan tugas-tugasnya di pemerintahan, dulu Pak Azhar pernah aktif di Kementerian Agama. Waktu di awal-awal itu di Jakarta atau Jogja. Nah, ketika dia kembali ke pondok, menekuni pondok, beliau tidak segan-segan mengolah gaplek. Gaplek itu makanan dari singkong. Gitu ya. Makanan dulu pernah ada zaman, memang waktu itu zaman susah karena masih dalam penjajahan Jepang. Ada zaman ketika masih susah. Atau zaman penjajahan ini situasinya ya. Beliau tidak segan-segan mengolah gaplek dengan tangannya sendiri. Ia benar-benar menghadapi hidup apa adanya. Jadi memang ya pantas dia kalau misalnya ada orang yang gitu-gituan gitu. Bahasa saya mah aing ge hirup hese gitu. Ente hitung-hitungan gitu. Jadi yang dibicarain jangan hitung-hitungnya memang udah dialamin juga. Gitu. Pak Azhar udah mengalami hidup. Jadi seolah-olah itu nuntut gitulah. Makanya Pak Azhar ketika itu nggak suka. Makanya sampai dirobek-robek gitu. Yang keras. Nah, pada zaman Jepang dulu ketika barang-barang harganya mahal, ia juga hidup apa adanya. Adanya celana yang sudah robek, dijahitnya celana itu dan dipakainya. Jadi sederhana itu. Saya menyaksikan hal itu, kata Pak Soiman. Saya ingat ketika beliau mengajar, yang beliau pakai adalah celana yang sebelah pantatnya sudah robek. Dan dengan dilapisi kain dari dalam, dijahitnya celana itu melingkar-lingkar. Jadi agak kelihatan itu jahitannya. Ia tidak merasa malu memakainya. Saat itu beliau belum menikah waktu itu, masih bujangan. Tapi memang harus diakui Pak Azhar itu kalau tampil bersama priai itu orang kalangan bangsawan gitu ya, orang-orang kaya, orang besar. Kalau Pak Azhar tampil bersama priai juga tidak kalah perlentenya dari priai itu. Sungguh demikian ia berjiwa besar, ia selalu menampilkan menampilkan kesederhanaan di dalam pondok. Jadi kemampuan Pak Azhar ini yang harus diinikan, yang akan kita bincang nih. Kemampuan beliau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu. Aslinya hakikatnya dia itu memang sederhana beliau itu.
nggak apa namanya, nggak jet set, nggak hidup yang show up kumaha. Tapi beliau itu bisa menempatkan diri ketika ada tamu atau ketika dia hadir ke undangan yang mana. Dia bisa bahkan nggak akan mengira kalau dia itu misalnya beliau hanya punya baju itu atau hanya punya celana itu. Bersikap. Jadi beda antara yang memang wah dengan yang berwibawa. Berwibawa bisa gitu. Bisa membawa diri. Boleh jadi bajunya nggak mahal, nggak apa, tapi pas. Iya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Itu yang penting tuh. Jadi mau imanya naik mobil Alphard bisa, naik angkot ge hayu gitu. Ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu. Ayo kan kadang-kadang nggak ya naik mobil nu mewah so kampungan semua gitu kan. Ini mah nggak, tetap dia ini bisa mengikuti kehidupan yang ini bisa. Tapi kehidupan yang sederhana bagaimanapun dia bisa masuk. Masya Allah. Nah, gitu. Itu yang dan diarahkan kepada santri-santrinya juga. Ya, makanya punten kalau karena ya inilah perbedaannya gitu kan. Kalau yang saya ambil prinsip hidupnya. Bukan copy paste aturan ya. Kayak di Gontor gitu. Ketika ke kelas mereka pakai celana. Ketika jamaah ngaji atau ke masjid sarung deh. Sarung deh. Bukan apa-apa, memang itu untuk melatih santri harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya gitu. Dan ini diadopsi dengan oleh banyak kiai, banyak pesantren gitu. Meskipun dengan variasi yang macam-macam, pada prinsipnya adalah disiplin. Ketika misalnya saatnya apa, dia harus bagaimana, keadaannya bagaimana, dia harus mesti apa, itu yang diambil, diserap. Gitu. Itulah makanya pola kedisiplinan itu yang terus menerus sama Pak Azhar itu diterapkan, ditanamkan itu. Arimun waktuna sekian, dia harus jam sekian dia harus di mana, dia harus siap, jam sekian dia harus siap dengan kostumnya. Kayak kita di sini saja Rotoibah gitu kan. Misalnya hari ini ada seragam, hari ini ada seragam putih gitu kan. Kalau pas program pakai seragam, kalau tidak bebas. Itu filosofinya di situ menempatkan. Jadi Imam Jaskarsi itu sangat nilai-nilai pondoknya itu dipakainya tuh nggak hanya di pondok ya. Nggak hanya di luar pun. Di luar akhirnya menempatkan diri. Nah itu akhirnya yang memang sangat kuat dipegang gitu. Dan santri-santrinya harus bisa begitu. Mungkin dengan misalnya gini, dia bisa duduk setara dengan siapa? Boleh jadi dia kawasan segala macam dengan orang yang ulama kubaro gitu. Dia bisa duduk menghormati, memuliakan orang lain juga. Insyaallah. Kalau di Mahfudzat mah fajlis ilaihim bil kamali muaddaban gitu kan. Duduklah di hadapan orang yang berilmu atau orang yang besar itu dengan beradab, artinya menempatkan diri itu. Nah, itu salah satu tadi Kiai Jamal Zarkasi. Memang itu unik ini Pak Sulaiman. Nah, kalau kita lanjutkan lagi nih. Ada lagi prinsip hidup. Kalau ini kesan Sulaiman Luqmanul Hakim. Pak Azhar juga terkenal amat kuat memegang prinsip. Dia tidak akan pernah mundur kalau sudah bertekad. Di dalam mendirikan pondok modern Gontor misalnya, di antara sumpahnya adalah walaupun murid saya tinggal seorang, ini disampaikan juga. Melekat ini. Walaupun murid saya tinggal seorang, akan tetap saya ajar sampai lulus. Kalau seorang saja tidak ada, maka saya akan mengajar orang dengan pena. Ini dalam tadi kaitannya di luar pondok masuk nggak? Masuk juga. Dalam hidup berkeluarga, ia juga pernah bertekad tidak akan kawin lagi gitu. Wah, iya banget ini. Ini yang paling saksi murid nah. Ini kaum Hawa nih gitu.
Jadi nggak cuma di pesantren, karena istri Masya karena istri Allah. pertama meninggal. Karena istri dalam hidup berkeluarga ia juga pernah bertekad tidak akan kawin lagi karena istri pertama meninggal, ya kan? Sebelum dapat menamatkan anaknya. Oh, Gitu. Jadi ada terusannya, Man. Jadi menamatkan di sekolah. jadi kan anaknya itu pertama semua Iya. di Gontor juga kan. Oh, gitu. Ngaji di Gontor segala macam. Ini kalau anaknya belum sampai selesai, saya akan jadi gini. Saya akan fokus ngurus anak-anak. Kan tadi barusan ada kata istri pertama, berarti ada Beliau setelah itu menikah lagi ya. Oh iya. Ada punya istri lagi. Karena waktu yang pertama sakit. Dan nikah lagi setelah anaknya yang itu lulus gitu ya. Setelah Ya, tamat. Setelah tamat. Oh, gitu. Masya Allah. Demikian diantara tekad-tekadnya yang lakukan sendiri untuk hidupnya. Jadi ya kayak Nabi lah gitu ya. Gitu kan. Nabi kan selama masih ada kan Nabi Muhammad ya, ini punten bukan enggak ini ya, maksudnya di luar itu. Soal megang prinsip ini ya, Iya. gitu. Maksudnya Nabi Muhammad itu kan dia menikah selama masih dengan Khadijah, belum tidak menikah lagi kan? Iya. Nah, gitu. Ya itu mungkin saking beliau Setia. Ya. tetap dengan Khadijah itu. Apakah memang setelah jadi tidak dengan Khadijah tidak setia? Tetap Nabi setia. Hanya waktu itu ini dari para ahli itu memang Nabi, kalau orang berpikir sekarang begini, orang yang nikah di bukan untuk meremehkan yang begitu-begitu gitu, bukan untuk dimain-mainkan. Sebab Nabi saja waktu dengan Khadijah itu dia tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Saking ku itu rumah tangga teh lain untuk main-main gitu. Nah itu pokoknya di luar itu. Nah ini kesaksian Kiai Haji Soeman Lukmanul Hakim. Nah ada banyak yang memang perlu kita sampaikan. Kenapa saya perlu ini menyiarkan Kiai Haji Imam Zarkasi ini? Bukan apa-apa ya. Toh beliau juga tetap manusia ya. Manusia barangkali ada kekhilafan dan kesalahan yang memang tidak sempurna sebagai seorang manusia. Akan tetapi ya kita sebagai murid, jasa beliau itu sungguh besar, sambung menyambung, Van. Sambung menyambung. Pondok alumninya ada, murid dari alumninya banyak gitu. Yang memang dari silsilah sanad keilmuan itu kan terus nyambung. Nah, maka penting bagi saya sebenarnya secara pribadi, bagi kita itu untuk menyebarkan prinsip ini di tengah kondisi pendidikan yang saat ini orang melupakan nilai-nilai yang sebenarnya soal pendidikan betul. Nah, makanya saya perlu menyampaikan prinsip-prinsip sikap hidup Pak Azhar pada waktu beliau mengurus pondok. Nah, waktu itu Pak Soeman begini mengatakan, terjunnya totalitasnya Pak Azhar ya, maksudnya karena memang beliau pendidik ketika itu, pengasuh dalam berbagai kegiatan santri, kata Pak Kiai Soeman, setiap waktu latihan muhadharah, ini kadang saya susah ngejarnya ini. Setiap waktu latihan muhadharah ia pasti datang dan memberikan pengarahan. Gitu. Oh, ini. Gitu. Tapi setelah memiliki pembantu-pembantu, asisten-asisten gitu ya, guru-guru, tugas itu ia limpahkan kepada pembantunya. Kecuali pada kesempatan penting seperti pekan perkenalan, pertemuan organisasi pelajar, dan acara-acara resmi pondok lainnya. Jadi dulu memang pada pas awal-awal Kiai Zarkasi itu memang sering turun langsung ya. Sebelum ada kaderisasi ya. Itu sebelum banyak memang yang membantu beliau gitu. Jadi dikawal langsung oleh beliau itu. Ada pola model seperti begini. Kita nih kalau sama anak ya, misalnya gini, kita pengen anak kita itu mandiri. Misalnya taruhlah ke warung ya, Kita kalau misalnya
anak kita masih balita gitu kan, masih kecil, kalau ngelepas ke warung mungkin kita belum rela atau belum iya. berani, maka kita anterin terus supaya dia tahu caranya ke warung bagaimana. Tapi itu sikap kita nganterin si anak terus menerus setiap kali dia mau ke warung itu akan menjadi salah Ya. kalau kita tidak mendidik kemandirian. Iya, benar. Cara ngedidik kemandirian gimana berarti? Iya, berarti yang pertama itu dicontohin, Dicontohin ditutur kita dulu, ya. ditutur, Iya. setelah itu dia apa? Dilepas. Dilepas. Nah, kalau kita nggak ngelepas dia, kita nggak akan tahu si eta budak teh, anak itu tuh bisa apa nggak ke warung, Iya. berani atau enggak gitu. Jangan-jangan misalnya beli telur, tahu sama kita kalau beli telur, walaupun dibarengin sama kita, tapi dia yang beli, tapi kita nggak menguji dia itu beli telur itu berani karena ada kita, atau di bawah telurnya itu pecah atau enggak gitu. Maka dilepas. Karena di vibes-nya juga beda. Beda kan? Sama ditemanin sama yang Enggak, enggak nah. Iya. Maka untuk menguji itu dilepas. Iya. Dilepas si anak itu sehingga dalam beberapa kali dia ke warung, oh iya berhasil. Kadang-kadang kembaliannya kurang, kadang-kadang barangnya ente lengkap gitu kan. Nah, gitu juga ngedidik santri gitu. Iya, benar. Ada beberapa santri dulu, ada santri baru waktu di pesantren saya banyak. Kalau santri baru tuh sering suka nanya-nanya misalnya. Bahkan ini untuk hal yang mereka tidak paham misalnya. Kalau di Gontor itu kan kiai itu nggak ngimamin sholat ya. Ngimamin sholat. Terus santri baru itu pasti suka mana kiai lagi tarik ke masjid. Wah, ini. Nah, itu mulai kebutuhan banyak biasa santri baru gitu, biasa lah Iya. nanya-nanya terus disampaikan akhirnya dulu termasuk saya mikir kayaknya te imam di imam ke masjid mau imam mana santri deh gitu kan. Ya dengan mudahnya kalau bagi santri yang udah senior dijawab. Ternyata satu itu untuk melatih santri yang lain mungkin sholat. Terus kemana tuh? Kayaknya ya sholat sendiri dia di ada masjid Atik. Oh, iya. Ternyata ngimamin guru-guru. Oh. Gitu. Atau di tempat yang tidak kita tahu. Iya, buat menguji juga ya. Itu tuh. Menguji. Menguji itu sholat jamaah diatur oleh pengurus, terus diimami oleh santri juga, tertib atau tidak, terus bacaannya bagaimana. Selamanya kalau hayo imam nanti kiai kayak segala macam, kita akan pernah tahu itu santri bisa ngimam atau Iya, tidak. benar-benar. Gitu. Nah, akhirnya gitu. Jadi maka memainkan tarik menarik ngedidik santri itu seninya di situ. Itu hanya bisa dilakukan oleh memang mereka yang terjun ke dalam pendidikan totalitas begitu. Ada kalanya dikasih tugas, ada kalanya diantep gitu. Diantepnya itu bukan diantep karena memang tidak dipikirkan. Kiai Haji Muzarkas itu memikirkan santrinya setiap kali. Ada yang tidak disentuh oleh beliau itu tapi karena semata-mata untuk menguji gitu. Untuk menguji. Nah, termasuk dalam setiap tugas atau setiap kegiatan itu beliau mengawal gitu. Mengawal. Apalagi waktu beliau masih awal-awal itu memang masih terus turun ke bawah segala macam karena mengkader. Nah, itu kesan dari Kiai Soman Luqmanul Hakim. Nah, ini mungkin terakhir nih. Dari bab ini. Ada kendala juga. Ini disampaikannya oleh Soiman, Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim. Kenapa Pak Azhar itu nggak pernah mengimami sholat di masjid? Ini. Nah, menurut saya, kata Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim, Pak Azhar sering menyerahkan tugas menjadi imam kepada orang lain itu bukan karena ia tidak mampu melakukannya, tapi lebih didorong oleh jiwa besarnya.
ia menyerahkan tugas itu kepada orang yang sekiranya lebih mampu menjalankan tugas itu secara sempurna. Wah, Masya Allah. Nah, saya sendiri sempat tahu Pak Azhar memang memiliki sedikit kekurangan ketika sholat, dan itu disampaikannya sendiri. Kenapa? Ia tidak bisa duduk secara sempurna ketika sholat karena kakinya memang sakit. Masya Allah. Nah, sekali waktu pernah datang tamu dari Arab. Ketika hendak sholat berjamaah, Pak Azhar mempersilahkan tamu tersebut untuk menjadi imam. Tapi tamu tersebut tidak mau dan memaksa Pak Azhar untuk menjadi imam. Saat itu sebelum sholat, Pak Azhar sempat bicara dulu, yang intinya meminta maaf kalau ia nanti dalam sholat tidak dapat duduk dengan sempurna karena kakinya sakit. Nah, tamu tersebut langsung menjawab, oh la basa katanya. Jadi akhirnya ya beliau dengan jiwa besarnya silahkan kalau memang ada ini. Oh, Masya Allah Itu banget ya. Kiai Haji Imam Zarkasi. Dan dalam satu testimoni alumninya, Kiai Haji Imam Zarkasi memang kalau mengimamkan itu punten, karena mungkin dia tadabur ya, memahami itu tekanan-tekanan bacaannya seperti dia memahami isinya gitu. Tekanan misalnya kalau dia baca surat misal Al-Zazalah misalnya begitu ya, atau surat yang berkaitan dengan kiamat atau apa ya, tekanan-tekanannya sebagaimana apa situasinya memaknainya begitu gitu. Jadi itu kira baca. Nah, itu mungkin kira-kira apa namanya sekelumit ya, yang ya saya ini hanya membacakan lah sebenarnya, membacakan sekelumit profil Kiai Haji Imam Zarkasi dari pandangan cerita Kiai Haji Sulaiman Luqman lah, mudah-mudahan manfaat gitu. Itu mungkin teman-teman banyak sekali nilai-nilai hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari cerita kehidupannya Kiai Haji Imam Zarkasi ya, Masya Allah banget dalam menjalankan pondok pesantren gitu. Sungguh bisa menjadi rujukan banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil prinsip-prinsip hidupnya yang bermanfaat lah untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Masya Allah ya. Ya mungkin itu saja mungkin ya. Itu saja. Kita mungkin, cukupkan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut. Nah, mungkin udah. Mungkin kalau yang nggak sabar nggak sabar ingin mendengarkan bab selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya ya biar nggak ketinggalan ya. Lonceng itu biar berisik gitu ada lonceng. Ya, maksudnya lonceng buat biar supaya pemberitahuannya otomatis gitu nyampe gitu. Nggak harus nyari lagi gitu. Jaros Nah, ya. Ya begitulah, jangan lupa di subscribe ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.